Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Rizky Effendi dengan NIM 24030061. Pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi pembangkit eksponensial dan fungsi pembangkit biasa. Fungsi pembangkit adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemilihan dan penyusunan dengan pengulangan. Misalkan kita memiliki satu barisan, A indeks X sama dengan A indeks 0, A indeks 1, A indeks 2, A indeks 3. Terdapat dua jenis fungsi pembangkit yang umum digunakan. Yang pertama, fungsi pembangkit biasa atau biasa disingkat FPB dari barisan A indeks N didefinisikan sebagai Px sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga A indeks N dikali X pangkat N. Ini juga sama dengan A0 dikali X pangkat 0 ditambah A1 kali X pangkat 1 ditambah A2 dikali X pangkat 2 dan seterusnya. Yang kedua, fungsi pembangkit eksponensial atau yang disingkat FPE, yaitu Px sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga A indeks X dikali X pangkat N dibagi N faktorial. Ini juga sama dengan A0 dikali X pangkat 0 dibagi 0 faktorial ditambah A1 dikali X pangkat 1 dibagi 1 faktorial ditambah A2 kali X pangkat 2 dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Fungsi pembangkit berhubungan erat dengan tiga bentuk deret yang perlu diperhatikan. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk deret tersebut. Yang pertama adalah deret kuasa atau power series. Deret kuasa adalah suatu deret yang memiliki bentuk umum sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga A indeks X dikali X pangkat N. Ini adalah penjumlahan tak hingga dari suku-suku yang masing-masing merupakan koefisien A indeks N dikalikan dengan X pangkat N. Yang kedua, deret Maclaurin. Deret Maclaurin adalah deret Taylor yang diambil dari sekitar titik X sama dengan 0. Bentuk umum deret Maclaurin adalah Fx sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga F pangkat N di titik 0 dikali X pangkat N dibagi N faktorial. Ini adalah penjumlahan tak hingga dari turunan Kn fungsi F di titik 0 dikalikan dengan X pangkat N dan dibagi dengan faktorial N. Yang ketiga, deret Taylor. Deret Taylor adalah perluasan dari deret Maclaurin yang digunakan untuk mempresentasikan fungsi matematika sebagai penjumlahan tak hingga dari suku-suku yang melibatkan turunan fungsi tersebut. Deret Maclaurin sendiri adalah kasus khusus dari deret Taylor yang diambil di sekitar titik X sama dengan 0. Bentuk umum deret Taylor pada X sama dengan 0 adalah Fx sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga F pangkat N di titik 0 dikali X pangkat N dibagi N faktorial. Ini adalah penjumlahan tak hingga dari turunan Kn fungsi F di titik 0 dikali dengan X pangkat N dan dibagi dengan faktorial N. Contoh dari deret Taylor adalah Fx sama dengan F0 dikali X pangkat 0 dibagi 0 faktorial ditambah F aksen 0 dikali X pangkat 1 dibagi 1 faktorial ditambah F2 aksen 0 dikali X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah F3 aksen 0 dikali X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah F pangkat 4 0 dikali X pangkat 4 dibagi 4 faktorial dan seterusnya. Untuk yang pertama, contoh soal yang pertama. Tentukan deret Taylor dari fungsi Fx sama dengan 1/1 kurang X untuk X sama dengan 0. Fx sama dengan 1/1 dikurang X sehingga F0 sama dengan 1.
Turunan pertama dari fx sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2 sehingga f aksen 0 sama dengan 1. Turunan kedua fx sama dengan 2/1 dikurangi x pangkat 3 sehingga f2 aksen 0 sama dengan 2 dan seterusnya. Pertama, kita akan mengisi px sama dengan 1 ditambah x ditambah 2 kali x pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah 6 dikali x pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah 24 dikali x pangkat 4 dibagi 4 faktorial dan seterusnya. Lalu, deret Taylor yang disederhanakan, px sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Untuk latihan pertama, kita coba x pangkat x sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Dengan buktikan sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga x pangkat n per n faktorial. Dalam penyelesaiannya, misal x sama dengan 1. X pangkat 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 1 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 1 pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. E sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 per 2 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 24. Dengan menjumlahkan beberapa suku pertama, kita dapat mendekati nilai E. E sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 0,5 ditambah 0,1667 tambah 0,0417 ditambah seterusnya, sehingga hasilnya 2,783. Semakin banyak suku yang kita tambahkan, semakin akurat hasil mendekati nilai E, sama dengan 2,71828. Untuk contoh kedua, x pangkat min x sama dengan 1 dikurang x ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n x pangkat n per n faktorial. Dalam penyelesaiannya kita misalkan x sama dengan 1. X min 1 sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 1 pangkat 2 per 2 faktorial dikurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 1 pangkat 4 per 4 faktorial. Min 1 sama dengan 1 kurang 1 tambah 1 per 2 dikurang 1 per 6 ditambah 1 per 24. Jadi, dengan menjumlahkan beberapa suku pertama, kita dapatkan mendekati x E pangkat min 1. E pangkat min 1 sama dengan 1 kurang 1 ditambah 0,5 dikurang 0,1667 ditambah 0,0417 dan seterusnya sama dengan 0,3667. Semakin banyak suku yang kita tambahkan, semakin akurat hasil mendekati nilai E min 1 sama dengan 0,3679. Dan sekian pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.